manusia banyak sekali memanfaatkan air. Tanpa air, manusia tidak akan bisa hidup. Tapi, tahukah kamu tentang daur air? Ini adalah gambar tentang proses daur air. Daur air adalah proses siklus air yang terjadi secara terus-menerus dan berulang, tidak pernah berhenti. Mulai dari air yang ada di darat berubah menjadi awan, kemudian di awan terjadi pembekuan titik-titik air, dan setelah jenuh dia akan turun ke bumi dalam bentuk hujan. Inilah yang dinamakan dengan daur air. Nah, kita kenalan dengan daur air tiap tahapnya. Yang pertama adalah tahap evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah proses penguapan air yang ada di permukaan bumi karena adanya matahari. Ini adalah gambar evaporasi. Semua air yang ada di permukaan bumi seperti air yang mengalir dari sungai, lalu danau dan laut, itu dengan bantuan matahari terjadilah proses penguapan. Jadi di proses penguapan ini air laut naik ke atas awan. Demikian juga dengan tumbuhan. Tumbuhan ketika proses fotosintesis menghasilkan uap air. Uap air ini kemudian keluar melalui stomata dan kemudian menguap naik ke atmosfer. Inilah yang disebut dengan transpirasi. Tahap yang kedua adalah kondensasi. Seperti yang kita ketahui tadi, penguapan terjadi dengan bantuan matahari, maka menjadi uap air yang menembus atmosfer. Di atmosfer, uap air tadi berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air berkumpul menjadi satu dalam bentuk awan. Karena perubahan suhu yang sangat besar di awan dingin, maka titik-titik air ini berubah menjadi partikel-partikel es yang kecil. Di tahapan selanjutnya yaitu presipitasi. Presipitasi merupakan proses uap air yang berkumpul menjadi satu. Tadi bintik-bintik air tadi berkumpul menjadi satu, lama-kelamaan banyak. Dalam jumlah yang banyak itulah dia menjadi jenuh keadaannya, sehingga awan tidak kuat lagi untuk menampungnya. Maka titik-titik air tadi turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan, salju atau hujan es. Siapa di sini yang suka bermain hujan-hujanan? Hujan merupakan salah satu proses dari daur air. Tahapan yang keempat adalah infiltrasi atau peresapan. Jadi setelah air hujan turun ke bumi kemudian jatuh ke bumi, maka air akan berpindah tempat dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah di permukaan bumi melalui berbagai macam saluran air seperti sungai, danau, dan laut. Kemudian ketika sampai di permukaan tanah melakukan peresapan air tersebut melalui pori-pori tanah tadi ataupun juga pori-pori bebatuan. Air yang jatuh ke bumi tadi diserap oleh tanah, kemudian masuk ke dalam tanah. Inilah yang disebut sebagai air tanah. Ini proses infiltrasi. Demikianlah proses daur air. Maka kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah daur air adalah proses siklus air yang terjadi secara terus-menerus dan berulang. Tidak akan pernah berhenti, mulai dari air yang ada di darat, di laut, kemudian berubah menjadi awan, turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan, dan itu akan terus-menerus berulang sehingga siklus air tetap terjaga. Nah, ini gambar siklus air. Air salju, kemudian air bawah tanah, lalu ada sungai mengalir menuju laut. Di laut tadi dengan bantuan sinar matahari, maka terjadilah proses penguapan. Proses penguapan ini sama seperti kamu ketika memasak air. Air ketika mendidih, ketika tutupnya kamu angkat, terdapat butiran-butiran air di atas tutup panci tersebut. Jadi hampir mirip penguapannya, seperti itu prosesnya. Nah, ketika menguap menjadi titik-titik air,
dan akhirnya berat dan terbawalah angin. Ketika awan sudah mencapai titik jenuhnya untuk menampung titik air tadi, air tersebut turun lagi ke bumi dalam bentuk hujan. Demikianlah kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, yaitu tentang daur air. Demikianlah video tutorial tentang daur air. Kita akan bahas lagi untuk materi selanjutnya. Terima kasih.